Baik. Ya, saudara, pagi ini equipping kita mau membahas topik minggu ini. Ya, minggu ini kita merenungkan gaya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kita lihat saudaraku ayatnya. Mari kita sama-sama buka Ibrani 12 ayat ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara, menurut ayat-ayat ini, ya Tuhan semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dia akan menggoncangkan segala sesuatu. Siapa yang akan menggoncangkan? Tuhan bilang, aku. Makanya kegoncangan ini tidak bisa kita tengking. Itu bukan setan, ya, bukan saudaraku pekerjaan, ya, siapapun. Itu Tuhan izinkan terjadi goncangan segala sesuatu, saudara. Ya, jadi saudara, makanya sia-sia kita mendoakan supaya goncangan itu jangan terjadi. Nah, ini kita mesti mengerti, banyak orang Kristen, saudara, berdoa, Tuhan, jangan goncang dunia ini. Saudara, melawan Tuhan. Itu doa yang tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan yang goncang. Itu sebabnya jangan saudara lawan Tuhan, ya. Nah, Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu hari-hari ini. Dia menggoncangkan ekonomi, Dia menggoncangkan alam ini, Dia menggoncangkan kesehatan manusia, Dia bahkan menggoncangkan gereja. Semua yang dapat digoncangkan, Dia akan goncangkan. Ya, nanti puncaknya langit pun akan goncang. Nah, puncaknya itu di kapan, saudara? Waktu Dia datang kembali. Waktu 7 sangkakala dicurahkan, 7 murka Allah dicurahkan. Itu goncangan terbesar yang akan terjadi nanti. Saudara-saudara, waktu itu kita nggak akan kena goncangan yang terbesar ini. Karena dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5, ya, kita tidak ditentukan untuk, saudaraku, kena murka Allah. Ya, kita tidak ditentukan untuk kena murka Allah. Karena itu kita nggak kena waktu goncangan yang besar itu terjadi. Kita nggak akan kena, saudara. Puji Tuhan. Ya. Nah, tapi sekarang Tuhan sedang goncang. Ya, apa yang digoncang? Hidup kita digoncang, keluarga kita digoncang, ekonomi kita digoncang, kesehatan kita digoncang. Banyak goncangan yang terjadi. Nah, apakah Tuhan jahat? Tidak, saudara. Tujuannya apa? Dia mau memurnikan kita, saudara. Sebab Dia adalah api yang menghanguskan. Jadi Dia goncangkan segala sesuatu supaya kita makin murni. Ya, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dia mau dalam hidup saudara tidak ada satu aspek pun yang dapat digoncangkan. Semua hidup saudara murni, tidak tergoncangkan. Saudara mau punya hidup yang tidak tergoncangkan? Nah, hidup yang seperti apa itu? Next, kita lihat berikutnya. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, ini dia. Tuhan mau goncang segala sesuatu supaya saudaraku hanya satu yang tidak tergoncangkan akan saudaraku tersisa, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi nanti seluruh dunia ini, saudara, akan digoncang. Ya, Dia mau tunjukkan cuma satu yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Maka kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, saudara tidak tergoncangkan.
Ya, kalau hidup saudara berdasarkan kerajaan Allah, tidak akan tergoncangkan. Kalau ekonomi saudara ya dibangun di atas dasar kerajaan Allah, tidak akan tergoncangkan. Ya, kalau saudara ya keluarga saudara dibangun di atas kerajaan Allah, tidak akan tergoncangkan. Semua aspek dalam hidup saudara yang tidak dibangun berdasarkan kerajaan Allah akan digoncang dan akan hancur lebur, saudara. Nah, itu sebabnya mari kita sekarang membangun hidup kita di atas dasar kerajaan Allah, di atas dasar Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Ya, bangun hidup kita di atas kerajaan Allah ini, saudara. Nah, bagaimana caranya kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, saudara? Nah, mari kita lihat baca selanjutnya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah ya kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, jadi bagaimana caranya kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ada dua hal di sini. Pertama, kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukur bahwa kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ya, terus mengucap syukur. Jadikan pengucapan syukur sebagai gaya hidup. Kedua, ya, kita harus punya gaya hidup beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, dua hal inilah saudara yang akan saudaraku menolong kita ya kita bisa hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan sehingga hidup kita saudara tidak akan tergoncangkan. Ya, mari kita lihat saudaraku bagaimana kita mempraktekkannya. Nah, yang pertama, kita harus punya gaya hidup bersyukur senantiasa. Ya, gaya hidup bersyukur. Ya, bersyukur itu harus jadi gaya hidup, saudara. Ya, harus senantiasa sepanjang hidup kita. Ya, sepanjang hari kita bersyukur, saudara. Ya, itu harus jadi gaya hidup. Ya. Nah, kenapa bersyukur itu penting, saudara? Bersyukur itulah ya cara hidup di mana kita menempatkan diri kita di bawah pemerintahan raja. Orang yang bersyukur, saudara, dia menempatkan dirinya di bawah pemerintahan Kristus. Ya, orang yang tidak bersyukur, yang bersungut-sungut, berarti dia tidak menempatkan dirinya di bawah pemerintahan Kristus. Ya, kenapa? Karena waktu kita bersyukur, Allah bersemayam di atas pujian kita, saudara. Nah, itu Mazmur 22 ayat 4. Dia bersemayam. Ya, bersemayam di sini artinya apa, saudara? Dia tinggal, berdiam di atas pujian dari umatnya, saudara. Jadi waktu kita memuji Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Ya, sebenarnya Tuhan sudah hadir. Ya, tapi waktu kita memuji, ya, menyembah Tuhan, ya, bersyukur, kita saudaraku sadar akan kehadirannya. Kita sadar, ya. Nah, bukan hanya bersemayam ini berbicara kehadiran Tuhan, tapi saudara, ya, kalau kita baca Mazmur 47 8 sampai 9, sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Ya, jadi kalau kita memuji, bersyukur, menyembah Tuhan, maka Allah memerintah sebagai raja. Ya, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Ya, jadi bersemayam di sini, saudara, juga artinya bertahta, bukan hanya hadir. Dia bertahta, dia jadi raja. Makanya saudaraku, ya, kalau
kita sering bersyukur, berarti kita, saudaraku, memberikan diri kita diperintah oleh Raja. Dia bertakhta atas hidup kita. Dia mengendalikan hidup kita. Dia menguasai hidup kita. Dia berdaulat atas kita. Dia, saudaraku, menjadi raja atas hidup kita. Makanya orang yang bersyukur, saudara, adalah orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Ya, karena dia hidup di bawah pemerintahan Allah. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Berarti makin banyak bersyukur, kita makin banyak, saudaraku, ya, ada di bawah pemerintahan raja. Nah, kalau kita ada di bawah pemerintahan raja, kita hidup di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Makanya makin banyak bersyukur, hidup kita tidak terguncangkan. Ini penting, saudara. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini dan nggak taat sama gaya hidup bersyukur senantiasa ini. Ya, nah apa lawannya bersyukur, saudara? Lawannya adalah bersungut-sungut. Berarti orang yang bersungut-sungut, saudara, adalah orang yang tidak mau diperintah oleh Kristus, tidak mau dikendalikan oleh Kristus, tidak mau ada di bawah kedaulatan Kristus. Itu dia. Ya, saudara, apakah kita sering bersungut-sungut, saudara? Saudara, ya, bersungut-sungut itu, saudara, adalah tanda kita tidak mau diperintah oleh Kristus. Tanda kita tidak percaya kedaulatan Tuhan. Tanda kita meragukan kebaikannya Allah. Tanda kita, saudaraku, tidak mau, saudaraku, dikendalikan, diperintah oleh Raja kita. Oh ya, ya saudara, sebab kalau orang yang bersyukur, saudara, ya, walaupun dia mengalami kesusahan, walaupun dia mengalami masalah, walaupun dia mengalami pandemi COVID-19 ini, saudara, dia bilang begini, Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau baik Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Tidak ada yang tidak seizin Engkau Tuhan. Aku percaya Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku Tuhan. Aku bersyukur punya Allah yang baik. Aku bersyukur punya Allah yang berdaulat. Tuhan, kalau Engkau mengizinkan ini terjadi atasku Tuhan, aku bersyukur Kau tidak pernah tinggalkan aku. Aku bersyukur Engkau Allah yang baik. Aku bersyukur Engkau memerintah hidupku Tuhan. Engkau berdaulat atas hidupku. Itu orang yang bersyukur. Dia percaya kepada pemerintahan Kristus. Nah, sebaliknya orang yang bersungut-sungut bilang begini, Tuhan, kalau Engkau baik, kenapa aku susah, Tuhan? Tuhan, kalau Engkau baik, kenapa Tuhan aku kena pandemi ini, Tuhan? Kena COVID-19. Tuhan, lihat Tuhan, kalau Engkau baik, kalau Engkau berdaulat, mampu memerintah hidupku, kenapa hidupku kacau balau? Tuhan, kenapa ekonomiku, Tuhan? Hari-hari ini, Tuhan, seret. Tuhan, kenapa aku hidupnya kayak begini? Kenapa? Kenapa aku kawin sama genderuwo satu ini, Tuhan? Wih, dia bilang istrinya genderuwo, saudara. Ya, Tuhan, kenapa Tuhan? Aku Tuhan hidupnya kayak begini, Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kalau Engkau baik, kenapa aku kayak begini? Kalau Engkau berdaulat, mampu atur hidupku, kenapa kayak begini hidupku? Nah, itu orang yang nggak percaya. Allah, saudaraku, berdaulat. Allah baik. Allah memerintah hidupnya. Ya, berarti orang yang bersungut-sungut nggak percaya Roma 8:28 dia, saudara. Dia nggak percaya. Nah, akibatnya apa, saudara? Ya, orang yang begini ancur-ancuran hidupnya. Dia akan goncang, saudaraku. Dia akan, saudaraku, ya, terpental, saudaraku. Ya, dia akan hancur ketika goncangan itu datang. Saudara, karena dia nggak hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, karena hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah, ya, banyak bersyukur, saudara. Saudara bersyukur nggak?
Atau saudara lebih banyak bersungut-sungut. Bahkan bersungut-sungut itu akibatnya parah sekali, saudara. Parah. Ya, coba kalau saudara baca di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 10, kita nggak usah buka ayatnya. Paulus bilang gini, saudara, janganlah kamu bersungut-sungut seperti orang Israel bersungut-sungut dan mereka mati di pagut, mati dibinasakan oleh malaikat maut, dibinasakan oleh malaikat maut. Wow, ngeri banget, saudara. Bersungut-sungut itu ya akibatnya mati, dibunuh sama malaikat maut. Ih, serem, saudara. Ya, kenapa dosa cuman dosa ngomong-ngomong aja? Ya, kok begitu? Ya, berat hukumannya. Kenapa? Nah, nanti saudara akan ngerti, saudara. Ya, sebenarnya ya bersungut-sungut itu adalah kita kudeta. Ya, kita mau saudara menggantikan Tuhan menjadi raja, ya, dengan kita yang jadi raja, saudara. Nah, saya kasih ilustrasi supaya saudara mengerti. Ya, ada seorang nelayan, saudara. Dia tangkap ikan, tapi kebanyakan dapatnya nggak bisa dijual semua. Nah, sisanya harus dia bikin ikan asin, kan, supaya nggak rugi dia. Nah, maka untuk bikin ikan asin kan perlu dijemur. Untuk dijemur perlu matahari, ya. Maka dia berdoa, Tuhan, minta matahari, Tuhan. Ya, oke. Maka Tuhan kasih dia matahari, saudara, terang benderang. Ya, wow, dia senang. Dia keluarin ikan asinnya, saudara, dijemur. Kemudian dia mulai nyanyi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya untuk mataharinya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat, Tuhanku caring sekali sama saya. Kasih matahari, terima kasih Tuhan. Haleluya, ya. Wow, puji Tuhan. 1 jam kemudian matahari terangnya, saudaraku, mulai ditutupi dengan awan. Wow, dia mulai gelisah. Ya, dia takut nanti kalau turun hujan ikan asinnya ya kena air habis busuk semua, nggak bisa lagi dijual. Wah, dia cepat khawatir, dia simpan itu ikan. Mulai saudaraku dibawa ke dalam rumah, ya. Waduh, mulai dia lihat ke langit. Nah, sekarang dia mulai bersungut-sungut. Tuhan, kenapa sih kasih matahari cuma 1 jam? Pelit banget, ya. Aduh, kalau saya jadi Tuhan, saya kasih ya matahari lamaan dikit kayak gitu. Ini pelit banget ini. Ya, bikin susah orang aja. Nah, saudara-saudara, mulai bersungut-sungut. Tadi hari ini harinya Tuhan. Sekarang bersungut-sungut, ya saudara. Kemudian tiba-tiba nggak lama, 1 jam kemudian matahari datang lagi, saudara. Wih, dia senang lagi. Wih, jemur ikan. Kali ini, saudaraku, dia mulai sukacita lagi. Hari ini harinya Tuhan. Thank you Tuhan. Kasih matahari. Terima kasih Tuhan. Ya, wow. Kemudian saudaraku, dia senang, sukacita, nyanyi-nyanyi, bersyukur sama Tuhan. Ternyata saudara, baru 1/2 jam tiba-tiba ya awan gelap datang, hujan deras. Dia nggak keburu beresin ikannya, nggak keburu saudaraku ikannya dibawa masuk, udah basah semua. Orang ini kesel banget, saudaraku. Dia marah sekali dengan Tuhan. Dia berdiri di tengah hujan sambil tolak pinggang lihat ke atas. Dia bilang begini, Tuhan, yang di atas, bisa atur cuaca nggak? Kalau nggak bisa atur cuaca, biar saya yang naik atur cuaca. Tuhan turun jemur ikan. Biar tahu susahnya jemur ikan kayak apa. Enak aja. Nah, itu dia, saudara. Lihat nggak, saudara? Nah, ini orang yang bersungut-sungut. Ya, ini ilustrasi, tapi ini penting, saudara nangkep. Orang ini, saudara,
Ya, apa yang dia lakukan, saudara? Sebenarnya sedang mau menurunkan raja dari tahtanya, ya kan? Dia menganggap si raja nggak becus. Dia menganggap ya Tuhan itu nggak mampu atur dunia ini, sehingga dia sampai susah. Ya, Tuhan itu bisa nggak sih atur cuaca? Ya, kalau nggak bisa biar saya yang atur cuaca. Tuhan turun jadi saya. Enak aja orang ini, saudara. Nah, maaf ya saudara, orang ini kurang ajar sekali, saudara. Kurang ajar sekali, saudaraku. Orang ini, saudaraku, kudeta, mau menggantikan Tuhan. Dia yang mau jadi raja. Dia turunkan raja. Kalau di negara itu namanya makar. Tahu makar, saudara? Mau turunin presiden, ya, bikin segala usaha turunin presiden supaya orang lain yang gantiin dia. Kalau perlu dia yang gantiin jadi presidennya. Nah, itu makar. Makar dosanya berat nggak, saudara? Dianggap berat. Di satu negara, ya rata-rata makar itu hukumannya seumur hidup. Tapi di beberapa negara, khususnya dalam kerajaan, makar itu hukuman mati, saudara. Hukuman mati. Ngeri banget, saudara. Makanya dosa bersungut-sungut itu serius. Dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara sekarang ngerti kan? Nah, jangan main-main sama dosa persungutan. Kita anggap remeh. Anggap apa, ngomong-ngomong aja kok. Ya, apalagi saudaraku orang Batak bilang ngomong kan nggak bayar. Ya kan, saudara? Ngomong dulu aja. Saudara, kau melakukan dosa makar rohani. Ya, ketika engkau makar, makanya apa konsekuensinya? Mati. Mungkin nggak mati secara fisik, ya saudara. Semua kita akan mati satu saat. Tapi mungkin kita mati. Hubungan keluarga kita mati. Kalau saudara bersungut-sungut dalam pernikahan saudara mati. Kalau saudara bersungut-sungut dalam bisnis, bisnis saudara mati. Kalau saudara bersungut-sungut dalam mendidik anak, ya, potensi anak saudara mati, ya. Kalau saudara bersungut-sungut terus, ya di kompak saudara mati. Kalau saudara bersungut-sungut di komsel, mati komsel saudara. Mari kita, saudaraku, bertobat dari dosa persungutan. Ini salah satu dosa yang sangat-sangat, saudaraku, besar konsekuensinya. Tuhan benci persungutan, saudaraku. Mari kita jangan bersungut-sungut, saudaraku. Ya, mari kita belajar bersyukur. Ya, bersyukur dalam segala keadaan. Ya, bukan hanya ini, saudara. Dahsyat sekali kalau saudara ngerti rahasia bersyukur. Karena dalam Ibrani 12 tadi, saudara, kata bersyukur ini bukan hanya berbicara soal kata-kata syukur yang keluar dari mulut kita. Bukan hanya itu. Tapi berkaitan sama kasih karunia. Next. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Nah, kata bersyukur, saudara, ya itu, saudaraku, berkaitan sama kasih karunia. Ya, sama kayak bahasa Latinnya, saya ambil misalnya bahasa Spanyol. Ya, bersyukur itu apa? Gracias. Berterima kasih itu gracias. Ya, jadi kalau orang Spanyol berkata terima kasih itu gracias. Tapi gracias juga artinya apa, saudara? Kasih karunia. Nah, anugerah artinya. Jadi, saudara, kalau dua hal ini saudara kombinasi, berarti orang yang mengatakan syukur, terima kasih, adalah orang yang saudara menyadari kasih karunia Tuhan. Dia menyadari apa yang dia dapat itu karena kasih karunia. Ya, jadi bahasa Indonesia bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih karunia. Ya, terima kasih. Ya, itu saya terima kasih karunia yang kau berikan. Saya terima kasih yang kau tunjukkan. Ya, terima kasih. Bagus ya, saudara, bahasa Indonesianya.
Nah, jadi saudara, orang yang bersyukur berarti dia sadar hidup ini karena kasih karunia, saudara. Jadi dia sadar bukan karena usahanya, bukan karena kekuatannya, semua karena kasih karunia. Ya, jadi orang yang makin bersyukur, dia makin menyadari kasih karunia Tuhan itu baik. Ya, kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Ya, jadi orang yang bersyukur adalah orang yang beriman, percaya bahwa Allah telah memberi kasih karunia-Nya dan akan selalu memberi kasih karunia-Nya kepada dirinya. Ya, itulah orang yang bersyukur, saudara. Ya, orang yang melimpah dalam syukur, hidupnya mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ini dia, saudara. Makanya makin kita banyak bersyukur, kita makin menyadari kasih karunia Tuhan. Bukan hanya itu, kita akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow. Lihat, gereja mula-mula hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, apa itu kasih karunia, saudara? Kasih karunia adalah kemampuan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ya kekristenan kita. Tahukah saudara, kehidupan kekristenan itu bukan cuma sulit dipraktekkan, bukan, tapi mustahil dipraktekkan dengan kekuatan kita. Ya, bukan sulit tapi mustahil. Ya. Jadi saudara, tanpa kasih karunia kita nggak bisa jalankan kekristenan kita. Ya. Karena kekristenan itu ya hanya bisa dijalankan lewat kasih karunia, saudara. Coba gereja mula-mula, kok bisa ketemunya tiap hari, saudara? Itu karena kasih karunia. Ya, mana bisa orang ya saudara ketemu tiap hari. Nah, bukankah Tuhan udah tunjukkan saudara selama pandemi kita bisa ketemu tiap hari? Wah, itu amazing. Itu kasih karunia Tuhan. Ya, saudara. Gimana gereja mula-mula bisa tetap bersatu itu karena kasih karunia. Gereja sekarang pecah-pecah terus. Gereja mula-mula tetap bersatu karena kasih karunia Tuhan. Ya, gereja mula-mula kok bisa ya saudara banyak mujizatnya? Itu karena kasih karunia. Gereja mula-mula ya kok bisa ya tidak ada seorang pun yang kekurangan. Semuanya saudaraku tercukupi, semuanya. Bahkan saudara, aduh nggak masuk akal saudara. Jual hartanya, dikasih sama orang miskin. Semua orang jual harta. Kok bisa Pak Edi? Itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, coba semua yang gereja mula-mula alami itu karena kasih karunia Tuhan. Kok bisa ya tiap hari ada orang yang bertobat ditambahkan ke dalam tubuh Kristus, itu karena kasih karunia Allah. Ya, kok bisa ya bayangannya Petrus aja nyembuhin orang, saudaraku, itu karena kasih karunia. Makanya bilang gini, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, kenapa kasih karunia yang berlimpah-limpah? Karena mereka hidup penuh dengan syukur. Ya. Nah, mereka hidup penuh dengan syukur. Karena orang yang hidup penuh dengan syukur, dia hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, dari mana gaya hidup ini? Gaya hidup ini dari Tuhan Yesus. Ya, next kita lihat saudara berikutnya. Nah, Tuhan Yesus itu dijelaskan begini di dalam Yohanes pasal kalau nggak salah pasal 14 ke atas, ya. Maka Kristus itu saudaraku dikatakan dia penuh dengan kasih karunia. Wow, dia penuh dengan kasih karunia. Saudara mau nggak hidupnya penuh dengan kasih karunia? Ya. Nah, kenapa Kristus penuh dengan kasih karunia? Karena Kristus itu ya selalu bersyukur, saudara. Dia bersyukur tuh gaya hidupnya dia. Lagi senang dia bersyukur, ya. Lagi susah dia bersyukur, saudara. Lagi ditentang sama pemimpin-pemimpin Yahudi, dia bersyukur. Dia bilang aku bersyukur, ya.
Karena semua hal ini tidak diberikan kepada orang-orang bijak. Ya, aku bersyukur, dia bilang. Nah, saudara-saudara, waktu dia mau saudaraku dapat tantangan harus kasih makan 5.000 orang. Ya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang? Dia nggak minta lagi kepada bapaknya. Bapa, jikalau boleh, sudi kiranya berikanlah makanan 5.000 kepada orang-orang ini. 5.000 orang ini. Bapa, berikan makanan yang cukup. Enggak. Dia enggak, saudaraku, begitu. Enggak minta lagi. Ya. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bapaknya ya pasti memberi dia kasih karunia, saudara. Untuk bisa saudaraku? Bisa melaksanakan tugas ini. Pasti. Makanya dia bersyukur. Dia pecah-pecahkan rotinya, dia bersyukur. Terjadi mujizat multiplikasi, saudara. Wow, 5.000 orang makan. Bahkan sekali waktu 4.000 orang makan, masih ada sisa, ya kan? 12 bakul. Wow, luar biasa, saudaraku. Dia bersyukur. Nah, satu kali teman baiknya, saudara, Lazarus meninggal. Yesus pun nangis. Lalu Yesus datang ke kuburannya Lazarus. Nah, apa yang dia lakukan? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenadah ke atas, ya, mengadah ke atas dan berkata, saudaraku? Bapa, ya, dia bilang, aku berdoa meminta kepada engkau. Begitu? Enggak. Aku mengucap syukur kepadamu. Ya. Jadi dia enggak doa. Waktu dia mau bangkitin Lazarus, dia enggak minta lagi, saudara. Dia enggak mohon. Dia enggak bilang, Bapa, jikalau boleh, mohon sudi kiranya Tuhan bangkitkan Lazarus. Enggak. Dia enggak begitu. Ya. Yesus bilang apa, saudara? Aku bersyukur, aku mengucap syukur kepadamu. Kenapa? Karena, nah ini alasannya. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ini dia. Karena engkau telah mendengarkan aku. Engkau dalam arti kata, nanti engkau sudah sediakan kasih karunia-Nya untuk aku bangkitkan Lazarus. Engkau sudah mendengarkan aku, ya. Karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Wow, ini keren. Yesus tahu Bapa selalu mendengarkan dia. Ya, kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa pasti menyediakan kasih karunia-Nya. Menyediakan, saudaraku, segala kasih karunia. Makanya, saudara, Yesus ya bersyukur. Dia hidupnya bersyukur. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara ya bersyukur enggak? Kalau saudara bersyukur, saudara kan hidup penuh dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, ayat yang hari ini kita renungkan next ya Kolose 3 ya, saya bacakan ayat 17 saja. Ya, nanti saudara renungkan hari ini ada 3 ayat. Aneh sekali 3 ayat itu semuanya ada kata bersyukur. Ya, cerewet banget sih bersyukur. Ini bukan soal cerewet. Bersyukur itu penting. Ya, makanya saudara dalam setiap tindak tanduk kita harus ada relasinya dengan bersyukur. Mari kita baca ayat ini. Ini powerful sekali. Ini kunci untuk kita hidup melakukan segala sesuatu di dalam kerajaannya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu, Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa artinya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Apakah artinya ya dalam nama Yesus aku makan, dalam nama Yesus aku nyetir hari ini supaya terlindung dari bahaya, dalam nama Yesus ya aku mau piknik, dalam nama Yesus aku mau kerja hari ini, dalam nama Yesus ya aku mau melayani.
Apakah begitu, saudara? Ya, nggak salah menyebut dalam nama Yesus daripada nggak menyebut, ya. Bagus, nggak salah. Tapi bukan hanya itu artinya. Bukan, oh, kamu mesti ngomong dalam nama Yesus, ya. Bukan sekedar itu, bukan. Tapi, saudara, dalam nama, nah ini konsep di zaman itu, saudara. Dalam nama itu artinya kita bergantung, ya, kepada nama itu. Kita saudara, melakukan segala sesuatu di bawah otoritas nama itu. Nah, itu artinya, saudara, bergantung kepada nama itu, ada di bawah otoritas nama itu, ya. Nah, jadi kita mesti tahu Yesus, ya, itu nama itu artinya apa. Nah, Yesus, saudaraku, artinya adalah, ya, Yesua, yang artinya Yehova menyelamatkan, atau Yahweh menyelamatkan, ya, atau lebih tepatnya YHWH, ya, 4 huruf itu YHWH, itu entah dibacanya Yahweh atau Yehova, ya, tidak ada orang yang pasti 100%, saudaraku. Makanya ada 2 variasi itu. Ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yahweh. Ya, enggak pusing itu, saudara. Karena bahasa aslinya bukan Yahweh, bukan Yehova. YHWH. Nah, YHWH, 4 huruf itu, artinya adalah aku ada. Waktu Musa tanya, Tuhan, nanti kalau orang tanya, siapa namamu? Katakan YHWH, ya, mengutus kamu. Nah, sejak itu, saudaraku, orang Israel tahu nama Allahnya YHWH, ya, karena mereka begitu takut, nggak berani sembarangan menyebut nama Tuhan. Jadi, saudara, mereka nggak mau menyebut Yahweh atau Yehova. Mereka, saudaraku, menggantinya menjadi Adonai, ya, karena takut kualat, saudara, sembarangan menyebut nama Tuhan, ya. Nah, saudara, karena itu Yahweh itu artinya YHWH, itu artinya I am bahasa Inggrisnya. Aku ada selalu. Aku ada dulu, aku ada sekarang, aku ada selama-lamanya. Ya, aku hadir. Aku hadir dulu, aku hadir sekarang, aku hadir selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu artinya aku hadir dan menyelamatkan kamu. Aku hadir, ya, menyelamatkan kamu. Itu artinya Yesus. Jadi melakukan segala sesuatu, ya, dalam nama Tuhan Yesus itu artinya melakukan segala sesuatu di hadiratnya Yesus, ya, di bawah otoritasnya Yesus, ya, dengan kemampuannya Yesus, dengan saudaraku, ya, saudaraku, ya, kuasanya Yesus. Itulah artinya lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu artinya segala sesuatu saudara mesti lakukan di hadiratnya Yesus, dengan otoritasnya Yesus, dengan kemampuannya Yesus, ya, dengan kasih karunia yang Dia berikan untuk saudara bisa melakukannya, saudara. Itu maksudnya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, gimana praktikalnya supaya kita, ya, saudaraku, ya, bisa melakukan ini? Nah, dia bilang begini, sambil mengucap syukur. Ini dia. Ini penting, sambil mengucap syukur. Ya. Kenapa kita harus mengucap syukur, saudara? Karena waktu kita mengucap syukur, kita sadar akan hadiratnya. Kita sadar akan otoritasnya. Kita sadar akan kedaulatannya. Kita sadar akan, saudaraku, kekuatannya. Kita sadar akan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Mengucap syukur itu kuncinya, saudara. Untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, saudara mulainya dengan mengucap syukur. Ya, makanya di hati saudara selalu mengucap syukur. Jadi, nah, sekarang contoh-contohnya. Gimana
melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur. Nah, ayat ini selanjutnya dilanjutkan dengan apa? Hai suami-suami, hai istri-istri, hai bapak-bapak, hai anak-anak, hai hamba-hamba, dan seterusnya, saudara. Ya, terus dilanjutkan tadi ada yang baca ayatnya, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini saudara. Jadi artinya gini, segala sesuatu yang kita lakukan, baik di dalam ibadah korporat ayat 13 ayat 15 sampai ayat 17, maupun di keluarga kita, saudara, ya, di mana kita berfungsi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai bapak, sebagai ya asisten rumah tangga, ya saudara, dimanapun kita berada, lakukanlah segala sesuatu, ya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nangkep ya saudara? Jadi aplikasinya gimana? Misalnya, saudara orang tua mendidik anak, ya mendidik anak. Nah, satu kali anak saudara berontak. Waduh, kurang ajar saudara, nggak taat. Ya, terus menentang saudara, berontak sama saudara. Ya, nah kalau saudara sebagai orang tua responnya gimana? Nah, kita banyak responnya, saudara. Wah, marah-marah, bersungut-sungut. Yang tadi itu. Kamu ya kurang ajar. Udah diajarin masih nggak nangkep-nangkep terus. Ya, berontak sama papa mama. Kurang ajar. Aduh, papa mama ini udah capek sama kamu. Tahu nggak? Anak siapa kamu? Papa nggak pernah ngajarin begitu. Kamu berontak terus. Udah, papa sama mama udah capek ngurusin kamu. Udah kamu urusin diri kamu sendiri aja. Nah, itu kan reaksi kita biasanya gitu kan. Nah, itu kedagingan. Tahu nggak saudara itu kedagingan? Tahu nggak itu persungutan, saudara? Tahu nggak saudara itu, kalau saudara gitu, saudara nggak mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara ya nggak akan sadar akan hadirat Tuhan. Saudara nggak akan sadar ya kebaikan Tuhan. Saudara nggak akan, karena saudara bersungut-sungut udah. Ya mestinya gimana? Ya kalau anak saudara kayak gitu berontak, jangan responnya salah, bersungut-sungut, jangan saudara. Tinggal di hadirat Tuhan. Ya. Nah, mulai bersyukur saudara. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan. Anakku tidak seperti ini Tuhan. Tuhan, semua yang dia tunjukkan hari ini memang menyakitkan kami Tuhan. Tuhan, ya dia nggak benar responnya terhadap kami. Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang baik. Kau tidak ciptakan anakku seperti itu Tuhan. Karena Engkau sudah tentukan sebelum dunia dijadikan. Dia menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan. Oh, dia adalah ciptaan yang baru Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Anakku tidak seperti ini. Aku bersyukur Tuhan. Aku punya Allah yang peduli. Kau baik Tuhan. Engkau pasti akan Tuhan merubah anakku Tuhan. Dan Kau sudah mendengar doaku. Dan Kau selalu mendengar doaku Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur. Gitu, saudara. Coba praktek itu, saudara. Saya berkali-kali dalam mendidik anak, waktu saya praktek ini, bersyukur aja, saudara. Tahu nggak, saudara, apa yang terjadi? Nggak lama, nggak tunggu harian, saudara, nggak. Ya, 1 jam, 2 jam, anak saya langsung telepon atau datang ke kamar saya. Pak, sorry ya, tadi saya nggak hormat sama papa. Ya, saya berontak. Ampuni saya, maafin saya Papa. Peluk saya, bertobat. Ya, nah itu saudara. Itu kalau kita bersyukur saudara. Kasih karunia Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Kita melihat anak kita berubah saudara. Ya, kalau kita tadi marah-marah, bersungut-sungut, ya udah kena apa saudaraku konsekuensi dosa persungutan, ya matilah hubungan kita dengan anak kita.
ya. Pernikahan kita bisa mati, keluarga kita bisa mati, ya. Kalau kita bersungut-sungut, kata-kata kita tidak mendatangkan kasih karunia, ya. Malah saudaraku terjadi, ya, hubungan kata-kata yang mematikan, saudara. Nah, saudara, mari kita buang itu, saudara. Mari kita bersyukur, belajar bersyukur. Wah, dahsyat kalau saudara praktek ini. Nah, amanat agung contohnya. Ya, kita menangin jiwa. Masih ingat minggu lalu saya ingetin, kita mesti banyak berdoa, bertekun dalam doa, tapi sambil bersyukur. Ya kan? Terima kasih Tuhan. Ya, Papaku yang aku doakan, kau sudah jawab Tuhan. Karena engkau sudah mati di kayu salib buat dia. Kau sudah menebus dia Tuhan. Ya, aku percaya ada waktunya dia pasti terima engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Papaku ada dalam rencanamu Tuhan. Walaupun sekarang aku lihat dia makin jauh dari engkau. Makin banyak pakai kuasa gelap. Tapi Tuhan, aku tidak mau lihat dengan mata jasmani. Aku mau lihat dengan mata iman. Terima kasih, Papaku ada di dalam rencanamu. Gitu, saudara. Terus bersyukur. Ya, orang yang bersyukur adalah orang yang percaya Allah berdaulat dalam hidupnya. Nah ini, saudara. Mari kita praktekkan. Ya, hidup bersyukur. Ya. Nah, yang kedua, saudaraku, yang terakhir, sedikit lagi kita lihat. Nah, yang kedua, cara hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kita harus punya gaya hidup beribadah dengan cara yang berkenan serta dalam takut dan hormat akan Tuhan. Nah, saudara, kita harus tekun beribadah. Nah, apa itu ibadah? Nah, Roma 12 kita udah tahu. Jadi ayat ini, saudara, persis adalah ayat paralelnya Roma 12, saudaraku. Kata ibadah di situ, ya, saudaraku, itu mengacu kepada ibadah sejati dalam Roma 12, ya, ayat yang pertama tadi, saudara. Ya, jadi kalau kita beribadah, saudara, ya, maka saudara, ya, esensinya adalah kita mempersembahkan tubuh, ya, tiap hari persembahkan tubuh, saudaraku, sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, kenapa, saudaraku? Karena ibadah adalah tindakan, ya, di mana kita memberi diri kita hidup di bawah pemerintahannya Kristus. Kan gitu kan? Ibadah itu kan apa? Kita serahin diri kita bilang gini, Tuhan, perintah hidupku Tuhan. Kuasai hidupku Tuhan. Miliki hidupku Tuhan. Ini bukan milikku lagi, ini milik Engkau Sang Raja. Perintahlah tubuhku ini, oh Rajaku. Ya, kuasailah seluruh hidupku, oh Rajaku. Engkau Raja dalam hidupku, Engkau Tuhan, penguasa tunggal hidupku. Tidak ada penguasa lain yang boleh memerintah hidupku kecuali Engkau. Tuhan, aku tidak mau izinkan kedaginganku yang menguasai, egoku yang menguasai, dunia ini yang menguasai, ya, diriku. Aku tidak mau, ya, setan apalagi menguasai hidupku. Engkaulah penguasa tunggal hidupku. Engkaulah yang memerintah hidupku. Ini Tuhan, tiap hari 24 jam saudara persembahkan tubuh saudara. Kalau saudara terus seperti itu, saudara ada di bawah pemerintahan Kristus. Nah, itulah kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam hidup saudara. Kalau saudara terus-menerus diperintah oleh Raja, saudara hidup dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah tidak tergoncangkan, saudara. Makanya siapa yang ibadat terus setiap hari, dia tidak tergoncangkan, saudara. Ingat, goncangan masih akan datang. Ada kemungkinan, saudaraku, ya, virus baru ini, saudaraku, varian baru datang lagi. Belum selesai yang lama, udah datang lagi. Goncangan bisa kemungkinan datang lagi. Goncangan yang makin besar, makin besar.
Kalau saudara nggak setia beribadah, goncang hidup saudara. Ya, saudara mau nggak tetap setia? Nah, ini yang saya khawatirkan, saudara. Setelah misalnya pandemi ini mereda, saya khawatir orang-orang yang biasa ikut mesbah doa nggak mau ikut lagi, saudara. Udahlah, nggak deh. Ya, saya udah capek. Dia nggak tahu, saudara, itu bahwa kalau dia nggak beribadah, saudara, dia akan goncang pasti hidupnya. Nah, makanya walaupun nanti kita, saudara, udah sibuk, ya, udah offline, ya, online-nya, ya, udah kurang, jangan, ya, tinggalkan ibadah sejati, saudara. Jangan. Kalau saudara mau terus hidup tak tergoncangkan, praktek ibadah, bahkan lebih lagi. Ya, Alkitab bilang kita harus lebih lagi menjelang datangnya hari Tuhan. Ya, kita harus makin giat beribadah, makin giat karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik dalam hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Mari jangan berhenti beribadah, terus tingkatkan, saudaraku. Ya, itu yang saya mau ingatkan. Nah, ibadah sejati menghasilkan apa? Kuasa ibadah yang mengubah hidup kita. Kalau saudara praktek Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 2 nanti terjadi, yaitu saudara berubah, ya, makin berubah serupa Kristus. Ya, nah, Paulus sudah ingetin nanti pada akhir zaman katanya ada orang yang secara lahiriah dia beribadah, ya, secara lahiriah dia seperti beribadah, nyanyi, doa, ya, dengerin khotbah, saudara. Kemudian apa, saudara? Dia lakukan kegiatan-kegiatan yang sepertinya beribadah, tapi nggak ada kuasa ibadah. Apa itu kuasa ibadah? Kuasa ibadah adalah kuasa yang mengubah hidup kita. Kalau saudara dulu pernah terikat homoseks, saudara lepas dari homoseks. Kalau saudara terikat dengan lesbian, lepas dari lesbian itu, saudara. Kalau saudara terikat dengan pornografi, lepas dari pornografi itu. Kalau saudara dulu suka selingkuh sana selingkuh sini, lepas dari, saudaraku, ya, kejahatan itu, saudara. Kalau saudara dulu, saudaraku, terikat dosa seksual, lepas dari dosa seksual itu. Ada kuasa dalam beribadah. Ya, kuasa ibadah namanya. Ya, tapi nanti Paulus bilang di gereja modern, ya, ada orang terus beribadah, nggak ada perubahan hidup. Ngeri, saudara. Saya kenal satu worship leader, dia cerita. Dia bilang, Pak Edi, tahu nggak? Ya, saya punya teman-teman worship leader, ya, tapi mereka itu walaupun mimpinnya bagus sekali, orang nangis kalau dia pimpin worship, tapi Pak Edi dia homoseks, Pak Edi. Dan selama dia pimpin pujian sampai hari ini, nggak pernah berubah hidupnya, tetap homoseks. Wow, ngeri, saudara, ngeri, ya, saudara, jangan sampai kayak begitu, saudara. Ya, kalau kita makanya harus beribadah dengan takut dan hormat akan Tuhan. Ya, mari kita takut dan hormat akan Tuhan. Ya, jangan kita ikut Zoom, saudara. Ya, kita sebenarnya bukan ibadah. Kita ngobrol, tutup ininya, saudaraku. Ya, ngobrol-ngobrol dengan temannya. Ya, bukan nggak boleh ngobrol, bukan, saudara. Ya, tapi hati saudara menyembah Tuhan nggak? Hati saudara ikut nggak di dalam Zoom ini? Ikut nggak? Ya, bukan nggak boleh sambil melakukan kegiatan tertentu. Saya nggak menentang ini, saudara. Ya, misalnya ada orang lagi nyetir, dia mau ikut ibadah, hatinya haus, pengen ikut ibadah. Nah, itu ibadahnya berkenan, saudara. Walaupun dia sambil nyetir, ya, tapi dia ikut beneran. Ya, ada orang, aduh, nggak punya waktu lain, aku mesti makan. Ya, sambil makan, tapi dia terus, saudaraku, dengerin. Hatinya nyambung, masuk ke dalam Zoom itu, sama-sama dengan tubuh Kristus. Nggak masalah, saudara. Tapi dia, ya, saudaraku, karena memang dia nggak punya waktu lagi, dia hanya punya waktu itu,
Dan dia mau, saudaraku, tetap mau menyembah Tuhan, mau sama-sama dengan tubuh Kristus, ya melakukan ibadah sejati, itu nggak apa-apa. Ya, itu ya dia lebih baik daripada orang yang saudara dengerin Zoom, ya tapi dia saudaraku tidur misalnya, ya lupa matiin mic lagi ya, tidur, ya atau yang tadi ngobrol, ya dia ngobrol bercanda-bercanda, dia nggak ikut, ya nah itu nggak benar, saudara. Itu orang yang nggak takut dan hormat akan Tuhan, ya saudara. Jadi bukan nggak boleh ada kegiatan lainnya, bukan, ya bisa aja dia lagi ini, saudara, mau ke kantor naik bis, ya tapi dia rindu, dia pengen, saudaraku, ya sambil ikut ibadah sejati, karena dia jamnya kebetulan mesti pagi sekali, tapi dia haus, dia pakai headset ya di kereta atau di bis, sambil dia ikut terus nyembah, dia ikut, saudaraku, dalam ibadah sejati ini. Nah nggak apa-apa, saudara, ya daripada tadi yang ikut di depan tapi hatinya jauh dari Tuhan, ya hatinya, saudaraku, yang nggak connect sama Tuhan, nggak tahu kemana, ya. Jadi saudara, mari saudaraku, kita mau beribadah dengan takut dan hormat akan Tuhan, karena ibadah yang begini yang berkenan kepada Tuhan dan membuat hidup kita tak tergoncangkan. Haleluya. Nah saudara, mari kita ambil keputusan pagi ini. Kita mau praktek. Kita tidak mau, saudaraku, hanya tahu, tapi kita mau praktek. Ya. Nah, nanti malam kita akan lanjutkan. Kita akan praktek di komsel-komsel, saudara. Bagaimana kita mempraktekkan hidup yang bersyukur, ya, dan kita beribadah secara korporat di kompak komsel kita, ya. Nah, malam ini, saudaraku, kita mau praktek. Nah, puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Saya doakan supaya saudara benar-benar menangkap dan mempraktekannya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan, ya mungkin kita ada sekitar 10 menit lagi kalau mau digunakan untuk kesaksian meneguhkan ini atau bertanya, silakan. Saya kembalikan. Thank you Kak Edi ya, buat apa yang sudah disampaikan, sangat menguatkan sekali. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menyampaikan, menanyakan atau meneguhkan juga ya. Oke, kalau ada silakan buka mic-nya atau saudara masukkan ke room chat, ya. Kalau ada pertanyaan misalnya, silakan. Ya, kalau saya mengawali ya, Kak Edi ya, saya sih bersyukur ya, maksudnya apa yang saya dapat juga ya dari pagi ini, apa yang disampaikan oleh Kak Edi itu, terkadang kita bilang kita mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu ya, tapi seringkali malah kita ketika masalah kita diperhadapkan masalah, sepertinya kita digoncang sedikit aja gitu ya, tapi kita udah mulai bersungut-sungut nih. Kita udah mulai kayaknya memikirkan yang kayaknya enggak gitu. Kayaknya Tuhan gimana? Tuhan kenapa seperti ini? Apa yang terjadi kayak gitu-gitu, dan padahal kita mau tapi kita nggak melakukannya gitu ya. Kita cuma bisa kayak bersungut-sungut, kita kayak mulai curiga sama Tuhan, kita nggak mau berdamai dengan kondisi yang ada gitu. Tapi ya sebenarnya kita mau hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, tapi kita nggak melakukan hal itu sih. Jadi pagi hari ini sih sangat diberkati ya, bagaimana setiap kita ketika kita mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, kuncinya ya kita harus mengucap syukur, kita harus beribadah dengan takut dan hormat akan Tuhan ini ya kayak dia. Amin. Ya, Praktek aja Willy ya. Iya. Jangan Ada satu pertanyaan tukang juga sih, ikan Kak. asin tadi itu. Iya. Ingat tukang ikan asin itu ya. Nah, itu Iya. kan gawat itu ya. Oke. Ada satu pertanyaan sih timbul di dalam hati gini sih, Kak. Kenapa ya seringkali tuh Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan itu terjadi gitu loh, Kak. Maksudnya apakah maksud dan tujuan hal itu buat setiap kita gitu, apa yang Tuhan lagi ajar gitu pun sebenarnya kita tahu ya, tadi di awal juga udah sampaikan sebenarnya firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga gitu. Tapi apa yang sebenarnya seringkali muncul, kenapa
kayak seringkali kan kita layanin orang juga kan, seringkali kayak merasa kok goncangannya dia udah melewati, tapi timbul lagi goncangan baru lagi dan timbul lagi dan kayaknya nggak selesai gitu. Mungkin apa ada sesuatu yang kita nggak mengerti gitu loh Kak gitu ya. Dan bagaimana untuk Ya, kita menguatkan juga sesama teman-teman kita yang seperti itu Kak. ya. Intinya kan ayat terakhirnya dibilang karena Tuhan adalah api yang menghanguskan, ya. Jadi Tuhan itu sendiri api. Kalau kita makin dekat sama Dia, kalau ada hal-hal yang nggak murni, ya Dia murniin. Nah, tapi itu muncul dari kasihnya, bukan karena Tuhan jahat kan, bukan. Justru Dia mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak mau kita tergoncangkan kan. Nah, supaya kita nggak tergoncangkan, Dia murniin kita. Unsur-unsur yang dapat tergoncangkan, Dia goncang supaya semua itu hilang dari diri kita. Jadi kita makin murni, makin murni, makin murni. Ya, inilah yang disebut proses pengudusan. Jadi kita bukan hanya dibenarkan tapi dikuduskan supaya kita layak satu hari kelak dimuliakan oleh Tuhan ya. Jadi dikuduskan. Ini bagian dari pengudusan. Ya udah, kita ikutin prosesnya aja. Ya. Nah, itu yang kita mesti lihat. Rencana Tuhan adalah memurnikan kita, ya, menyucikan kita. Justru supaya kita tak tergoncangkan. Ya, kita nggak sekali jadi kan, Willy kan. Iya. Sama kamu lihat emas aja kalau mau murni berkali-kali lo dimasukin ke api, masukin lagi sampai dia murni betul. Nah, kita udah terpengaruh sama ya budaya kontemporer yang mau cepat, instan. Ya, semuanya instan. Mie aja instan ya kan, semua ya, nasi instan ya, semua di dunia ini instan. Sampai rohani juga kita pikir instan. Nggak ada. Ya, semuanya perlu proses ya. Jadi kita mesti nikmati aja. Oke. Oke. Thank you Kak Edi ya. Oke, silakan teman-teman. Iya, pagi Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, saya mau pastikan bahwa kalau kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu pasti ada kuasa yang dahsyat di balik. Amin. Pasti ada kuasa. Itu aja. Thank you, God bless you all. Selamat pagi. Thank you Pak Rudi ya, peneguhannya. Semangat ya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi saudara? Mungkin satu. Ya. Meneguhkan aja Kak. Jadi selama COVID ini kan kita melakukan ibadah mesbah pagi setiap hari Pak Kak. Jadi yang bagi saya nih pribadi ini sudah menjadi suatu gaya hidup ya. Jadi setiap pagi udah otomatis nggak bisa tidur lagi, pasti udah kebangun karena sudah kebangun. Dan ini satu hal yang membuat saya sepanjang hari merasakan bahwa karena pagi-pagi saya bangun, saya langsung cari Tuhan bersama tubuh Kristus, kita ibadah pagi. Jadi jalan kesehariannya itu merasakan banget hadiratnya gitu, merasakan banget pimpinan Tuhan. Begitu ditambah lagi dengan meditasi kita. Waktu itu Roh Kudus itu menolong kita, Roh Kudus itu membimbing kita, mengarahkan kita. Dan itu meditasi yang terus membuat kita semakin menyadari bahwa kita sepanjang hari nggak pernah sendiri. Apalagi kita memulai hari yang baru dengan kita melakukan ibadah mesbah pagi seperti gini. Jadi bersyukur ya adanya wadah. Bersyukur ya adanya komunitas ini. Cibeti sorry kayaknya. Di unmute dulu Betty. Unmute ya. Okay. Jadi lewat ini komunitas ini kita kebangun gaya hidup setiap hari kita melakukan ibadah sejati mempersembahkan tubuh. Dan karena saya mengalami banyak hal perubahan Kak selama ikut mesbah pagi ini, saya terus motivasi ya teman-teman yang merasa sulit bangun pagi, yang merasa bisa doa sendiri di rumah, yang merasa nggak terlalu begitu perlu. Dan kita terus memotivasi pentingnya ibadah mesbah pagi ini ya, kita membangun gaya hidup setiap hari mempersembahkan tubuh. Jadi sepanjang hari merasakan banget deh pimpinan Tuhan.
Gitu loh Kak, sama yang mengucap syukur itu Kak. Mengucap syukur itu tadi Kak, saya dapat satu statement dari Kak Edi, mengucap syukur. Di mana saat saya mengucap syukur, saya merasakan hadirat Tuhan, itu saya confirm banget. Karena banyak kita mengalami satu kondisi yang nggak enak, disakiti, dilukai. Di saat seperti itu, waktu kita ya langsung kita tinggal diam hadirat Tuhan, kita langsung membiarkan Tuhan yang menguasai perasaan kita, menguasai luka kita. Di situ kita merasakan satu kedekatan, kita langsung merasakan ada satu shifting di mana Allah Roh Kudus yang bertahta membalut luka dan sakit hati kita ya. Di situ saya merasakan kuasa pengucapan syukur itu memang dahsyat, karena itu kita merasakan kedaulatan Tuhan dibandingkan dengan apa yang kita alami gitu. Itu Kak yang saya meneguhkan Kak. Ya, thank you. Wow, itu luar biasa. Ya, meneguhkan sekali ya. Nah, saudara, langsung kita praktek ya. Hari ini juga langsung sepanjang hari ini ya, kita bikin ya niat. Tuhan, aku mau praktek Tuhan. Mulai hari ini. Ya, nanti saudara lihat, weh, beda kalau kita terus hidup bersyukur itu ya. Wih, hidup kita jadi ringan, saudara, benar. Walaupun kita berbagai macam pencobaan, kesulitan, tapi hidup kita ada kasih karunia menyertai kita. Hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Karena udah jam 7. Nah, kita akan nanti malam lanjutkan lagi equipping Komsel ya. Ajak teman-teman kita, saudaraku. Ya, nanti kita mau praktek, bukan hanya kita tahu, kita mau praktek di Komsel. Ya, puji Tuhan. Ya, sampai di sini dan saya serahkan kembali ke Willy kalau ada pengumuman dan segalanya. Saya live dulu, Tuhan berkati. Makasih Kak Edi ya. Tuhan berkati.